Bab 2373, hak dicabut 2. Tempat ini lebih cocok untuk bertarung. Kita perlu menggali perang parit. Mulai dari kota perbatasan wilayah barat, gali 5 garis pertahanan di dataran wilayah barat. Intelijen kita di kota juga harus memberi laporan tepat waktu. Valentino mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke depan sambil membuat pengaturan untuk Chris. Ketika Chris mendengar itu, dia mengerutkan keningnya. Kemudian, dia bertanya, "Kak Valentino, kamu sedang melakukan persiapan perang? Apa kamu merasa negara Amari benar-benar akan mengutus orang lagi?" Valentino mengangguk, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Sekarang kita berada di wilayah barat dengan lebih dari 300.000 orang. Jadi, kita harus mengambil tindakan pencegahan." Setelah mendengar ucapan Valentino, Chris mengangguk untuk menunjukkan dia paham. Terlepas dari apakah negara Amari akan lanjut mengirim orang atau tidak, mereka harus sepenuhnya siap. Nanti, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan panik. Valentino menoleh ke arah Chris, lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Lalu, ingat, tidak peduli apakah Jack mengatakan yang sebenarnya atau tidak, kita tidak akan meninggalkan wilayah barat. Jadi, kamu tidak perlu memusingkan hal itu lagi. Oke, aku mengerti." Chris mengangguk, kemudian dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah itu lagi. Valentino dan Chris berjalan sambil membuat beberapa pengaturan sesuai dengan medan dataran wilayah barat. Chris mendengarkan seluruh proses dengan saksama sepanjang jalan, lalu mengingatnya. Setelah Valentino selesai dan hendak kembali, Jackson menelepon. Valentino mengangkat telepon, kemudian menyapa Jackson. "Tuan Valentino, aku sudah mendengar apa yang terjadi hari ini." Setelah saling menyapa, Jackson mulai membahas urusan penting. Valentino menggosok ujung hidungnya sambil menjawab setengah bercanda. "Informasi Tuan Jackson sangat baru." Saat mendengar nada Valentino yang penuh arti, Jackson pun menjelaskan dengan saksama. "Bagaimanapun juga, aku masih ada beberapa teman. Meskipun aku tidak bisa bertanya secara langsung, aku masih bisa mendapatkan beberapa informasi berguna." Valentino mengangguk, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Jackson yang telah berinisiatif meneleponnya, dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Valentino pun siap mendengarkan apa yang ingin Jackson katakan. Jackson diam selama beberapa detik sebelum memohon. "Tuan Valentino, aku tetap menyarankanmu untuk meninggalkan wilayah barat sekarang juga. Kata temanku, kamu benar-benar tidak bisa menghadapi negara Amari." Setelah mendengar ucapan Jackson, Valentino tidak terburu-buru menjawabnya, melainkan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, matahari sedang terbenam dan awan menutupi seluruh bagian barat. Pemandangan itu tampak sangat menyilaukan. Di bawah langit senja, matahari perlahan-lahan terbenam. Hati Valentino tiba-tiba merasa perasaan yang sama. Beberapa orang menantikan fajar, sementara ada orang yang tidak ingin malam datang. Namun, untuk planet yang bundar ini, matahari hanya bisa terbenam dari satu sisi untuk membawa cahaya bagi orang-orang di sisi lain. Jadi, tidak peduli apa yang dilakukan matahari, ia tidak bisa memuaskan semua orang. Saat ini, Valentino merasa dia berada dalam situasi seperti itu. Beberapa orang ingin dia meninggalkan wilayah barat, beberapa orang ingin dia tinggal di wilayah barat. Namun, Valentino hanya bisa memilih satu dari dua pilihan ini. "Tuan Jackson, untuk sementara aku tidak bisa pergi dari wilayah barat." Valentino merenung selama 2 detik, lalu akhirnya dia memilih negara Nagon. Terlepas dari apakah Jackson benar-benar berniat baik atau bukan, untuk sementara Valentino tidak bisa pergi dari wilayah barat. "Tuan Valentino, kamu adalah orang yang bijak. Aku rasa dengan ikimu, kamu bisa memahami situasi saat ini dengan jelas. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa menghadapi negara Amari. Aku bukan ingin mematahkan semangatmu, tapi, seharusnya kamu harus tahu betapa menakutkan kekuatan suatu negara," ujar Jackson dengan tulus dan gelisah. Kalau bukan karena sebelumnya Valentino sudah bertemu dengan Jackson,
Valentino akan mengira Jackson juga bersekongkol dengan negara Amari, jadi dia sengaja membujuk Valentino pergi. Valentino mengerutkan keningnya dan terdiam selama beberapa detik, lalu dia bertanya pada Jackson. Tuan Jackson, sebenarnya aku sedikit penasaran. Negara Amari terus berkata mereka punya alasan kuat untuk mengincarku. Apa alasannya? Apa karena kelompok prajurit bayaran? Alasan itu agak memaksa, kan? Sebelumnya, para prajurit bayaran itu bukan milik negara Amari. Namun pada saat ini, mereka malah bergabung dengan negara Amari. Federasi tidak bodoh. Semua orang tahu kalau orang-orang itu hanyalah umpan meriam. Oleh karena itu, alasan itu sama sekali tidak valid. Federasi juga tidak akan terima. Yang lebih penting adalah kini Valentino sudah membunuh semua orang itu. Jadi, itu lebih tidak berpengaruh. Ini juga alasan kenapa Valentino tidak bisa paham. Dia benar-benar tidak tahu alasan kuat apa yang dimiliki negara Amari sehingga mereka boleh mengincarnya dengan prajurit. Tuan Valentino, aku tidak tahu detailnya. Bagaimanapun juga, beberapa hal sangat dirahasiakan. Meskipun aku dekat dengan koneksiku, mereka tetap tidak berani mengatakannya. Tapi, satu-satunya hal yang bisa aku pastikan adalah bahwa negara Amari memang mau mengincarmu. Hal ini bukan lelucon, kata Jackson dengan serius dan yakin. Valentino terdiam. Dia tidak tahu dia harus menjawab apa. Kalau tidak, rasanya dia mengabaikan niat baik orang. Untuk saat ini, pangkat Jenderal Jack sudah turun 2 tingkat. Untuk sementara, haknya dicabut. Tiba-tiba, Jackson berbicara lagi. Begitu dia mengatakannya, itu adalah berita yang mengejutkan. Valentino langsung mengerutkan keningnya, kemudian buru-buru bertanya. Apa? Jackson menghela napas, lalu mengulangi kalimat itu lagi. Jenderal Jack tidak menangkapmu, jadi untuk sementara hak kemiliterannya dicabut dan pangkatnya turun 2 tingkat. Kamu, apa hubungannya itu denganku? Detak jantung Valentino meningkat. Jackson pasti tidak tahu tentang percakapan Valentino dengan Jack. Jadi, kenapa dia mengatakan itu? Percakapan antara Valentino dan Jack adalah rahasia. Jika Jackson tahu, maka Valentino 100% yakin kalau hal ini pasti jebakan yang dibuat oleh Jackson, Jack dan negara Amari. Ini memang tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu kalau negara Amari sangat menganggap penting masalah ini. Jackson menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pada Valentino dengan nada serius. Mereka bahkan bisa mencabut hak kemiliteran seorang jenderal dengan status tinggi. Apa kamu tahu betapa menakutkannya masalah ini? Saat ini, perasaan Valentino terasa campur aduk. Jika Jack benar-benar bersekongkol dengan negara Amari, Valentino hanya akan merasa jijik dengannya. Namun, kalau Jack benar-benar peduli pada Valentino, itu berarti Valentino telah menyusahkan Jack karena untuk saat ini hak kemiliteran Jack telah dicabut dan itu akan membuat Valentino merasa sangat bersalah. Valentino merasa ragu selama beberapa detik, tapi akhirnya dia bertanya. Kenapa negara Amari memberikan sanksi kepada Jenderal Jack? Dia pasti akan diberi sanksi. Dia memberitahu petinggi ketika dia hendak menyerang, para prajurit bayaran malah membelot dan menyerang mereka. Bab 2374, malam sudah tiba 3. Jadi, situasi menjadi kacau sehingga Jenderal Jack harus mundur. Apa yang dia lakukan benar, tapi itu bukan hasil yang diinginkan petinggi. Jadi, sekarang tentu saja dia dihukum. Jack tidak menyembunyikan apapun dari Valentino. Dia langsung mengatakan yang sebenarnya. Valentino melebarkan matanya dan bertanya. Itu yang dikatakan Jenderal Jack? Jackson merasa ada yang aneh dengan nada Valentino, jadi dia buru-buru bertanya balik. Iya, apa yang dikatakannya tidak benar? Valentino terdiam sejenak, lalu menjawab. Tidak, dia benar. Prajurit-prajurit bayaran itu sudah kusogok. Tuan Valentino sungguh cerdik. Tapi, kedepannya negara Amari pasti akan waspada. Temanku, aku ingin jujur padamu. Antara kamu dan negara Amari, sulit bagiku untuk membuat pilihan. Seharusnya aku juga berada di pihak negara Amari.
Tapi sebagai temanmu, aku tidak ingin melihatmu mati. Kamu mengerti? Jadi, aku hanya ingin kamu pergi dan jangan menghadapi negara Amari. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku hanya ingin kamu hidup. Bisakah kamu mengerti? Ketika Jackson berbicara, nadanya terdengar emosional. Valentino pun terharu. Dia memang bisa mendengar ketulusan dan perhatian yang mendalam dalam nada Jackson. Tuan Jackson, aku mengerti. Tidak peduli apa yang terjadi antara aku dan negara Amari, kamu dan aku adalah teman. Meskipun kalau suatu hari aku sudah tiada, selama reputasiku masih ada, tidak ada yang akan terjadi pada grup global di negara Nagon. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia tetap tidak langsung menanggapi perkataan Jackson, melainkan hanya membuat janji. Namun, dengan Nicky Jackson, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud dari kata-kata Valentino? Kemungkinan besar, Valentino sudah menyiapkan diri untuk bertarung sampai akhir dengan negara Amari. Jackson pun menghela napas. Dia sudah tidak akan membujuk Valentino. Apapun yang dikatakan Jackson sudah tidak penting. Sebagai teman Valentino, Jackson telah melakukan terbaiknya. Namun, Jackson bukan Valentino. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Valentino dan dia tidak bisa mengubah pikiran Valentino. Karena itu, dia hanya bisa menghormati keputusan Valentino. Atau mungkin dia bisa memberi bantuan. Baiklah, aku tahu kalau kamu bukan orang yang mudah dibujuk. Kalau begitu, itu saja. Kalau aku mempunyai informasi baru, aku akan langsung memberitahu. Jackson terdiam sejenak, lalu setelah dia mengatakan semua itu, dia mengakhiri panggilan. Valentino pun menurunkan ponselnya, kemudian melihat ke kejauhan. Saat ini, matahari telah sepenuhnya terbenam. Hanya sedikit sinar matahari terbenam yang tersisa di langit. Matahari terbenam, langit pun menggelap. Malam sudah tiba. Ayo kembali. Valentino berbalik, lalu berjalan menuju kamp. Untuk sementara, rencananya untuk menemukan Angel harus ditunda. Setelah masalah di tempat ini ditangani, Valentino baru boleh pergi. Setidaknya, dia harus mendapatkan hasil dulu. Valentino tidak ingin setelah dia menemukan Angel dan kembali, dia malah melihat bawahannya sudah selamanya tidak ada. Itu akan membuatnya sengsara. Angel memang penting, tapi Valentino juga tidak boleh menganggap bawahannya yang telah berkorban untuknya tidak penting. Karena itu, untuk saat ini Valentino tidak boleh pergi. Master Suno memintaku menerima semua yang aku hadapi dengan tenang karena ini mungkin pelatihan dalam perjalanan untuk menemukan Angel. Berlian tidak langsung jadi. Ia harus melalui suhu dan tekanan yang tinggi dulu baru bisa menjadi berlian yang kokoh. Gumam Valentino pada dirinya sendiri sambil terus berjalan. Seperti yang dikatakan Master Suno, saat ini Valentino sedang mengalami kesulitan. Namun, bukankah kesulitan ini juga semacam pelatihan? Chris mengikuti. Setelah diam selama beberapa detik, dia bertanya. Kak Valentino, apa yang dikatakan Jackson? Dia masih menyarankan kita untuk mundur, ya? Valentino mengangguk, lalu berkata, iya, dia menyarankan kita untuk pergi secepatnya, sama dengan Jack. Tapi Pak Julio dan orang itu ingin kita tinggal. Dilema sekali. Chris mengusap kepalanya sambil berkata, mungkin semua itu adalah jebakan negara Amari. Abaikan saja dia. Setelah mendengar ucapan Chris, Valentino melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa mendengar Tuan Jackson tidak mempunyai niat terselubung. Dia benar-benar mengkhawatirkan kita dan tidak ingin kita terluka. Chris menoleh ke arah Valentino, kemudian dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena Valentino berkata begitu, dia pasti sangat yakin. Jadi, Chris tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Valentino berjalan dengan tangan diletakkan di belakang punggung sambil berkata dengan tenang. Tuan Jackson menyarankan kita untuk mundur mungkin karena dia sungguh hanya ingin kita tetap hidup. Tapi, sebagai orang negara Nagon dan untuk negara Nagon, kita mana boleh pergi begitu saja? Benar. Chris mengangguk, lalu berkata, walaupun Jackson memiliki niat baik, kita juga tidak bisa menerimanya. Saat kakekku masih hidup,
Dia bilang tanpa ada negara, kita tidak punya rumah. Tanpa ada rumah, kita tidak akan ada. Jadi, kalau dengan kita tetap di sini bisa melindungi kestabilan negara Nagon, aku pun bersedia. Sikap Chris membuat Valentino sangat senang. Mau itu Chris atau Mario, sebenarnya mereka bukan orang jahat. Mereka mungkin benar-benar malas dan sombong, tipikal anak orang kaya. Namun, saat berhadapan dengan masalah tentang benar atau salah, mereka tidak pernah kabur. Mereka jahat, tapi mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menyakiti dunia. Ini adalah sifat bagus mereka. Justru karena sifat bagus inilah, mereka bisa bersama dengan Valentino. Jangan terlalu gugup. Kali ini orang negara Nagon itu sudah muncul. Kita bisa tidak mempercayai Pak Julio, tapi aku bersedia mempercayainya. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat. Siapa yang akan menang dan kalah dalam konflik antara kita dan negara Amari? Valentino terus berjalan maju, langkahnya juga menjadi makin yakin. Chris mengusap kepalanya sambil berkata, "Aku tidak tahu siapa yang akan menang dan kalah. Tapi, aku tahu kalau siapapun yang ingin menghancurkan asosiasi Maple Pavilion, setidaknya aku akan mematahkan 3 gigi depan mereka." Malam telah sepenuhnya menyelimuti langit. Kegelapan di segala arah seperti ombak hitam yang menerpa. Dataran wilayah barat, kota perbatasan, daerah perdesaan dan di mana-mana telah ditutup oleh kegelapan. Dalam kegelapan yang tak terbatas ini, sepertinya ada banyak binatang buas yang bersembunyi dan mereka dapat mencabik-cabik orang kapan saja. Terutama di dataran wilayah barat, angin dingin yang suram terus mengembus dan kegelapannya tak berujung. Hari ini, nama asosiasi Maple Pavilion sekali lagi menggemparkan berbagai tempat. Jenderal Jack dari negara Amari sedang memimpin 200.000 prajurit ke wilayah barat dengan heboh. Mereka telah siap melenyapkan asosiasi Maple Pavilion. Pasukan yang terdiri dari 200.000 orang secara alami sangat menarik perhatian. Jadi, sebelumnya sudah banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Banyak orang menduga setelah hari ini, asosiasi Maple Pavilion akan benar-benar lenyap. Bab 2375, Berhentilah Berharap 4. Lagi pula, asosiasi Maple Pavilion jelas bukan lawan pasukan biasa. Namun, satu hari telah berlalu. Berita daratan wilayah barat juga seperti angin yang bertiup kemana-mana. 300.000 prajurit asosiasi Maple Pavilion bertemu dengan Jenderal Jack di dataran wilayah barat. Pertempuran kacau pun terjadi antara kedua belah pihak, tapi kemudian Jenderal Jack dikalahkan. Jadi, untuk sementara dia hanya bisa mundur. Setelah berita itu menyebar, semua orang benar-benar terkejut. Ketika mereka mendengar berita itu, banyak orang yang tercengang. Jenderal Jack kalah? Bisa-bisanya asosiasi Maple Pavilion yang hanya merupakan pasukan perbatasan kecil mengalahkan pasukan kemiliteran? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mau percaya. Namun, tidak peduli mereka percaya atau tidak, kebenaran ada di depan mereka. Asosiasi Maple Pavilion masih hidup dan baik-baik saja. Mereka masih terang-terangan tinggal di dataran wilayah barat. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Jack tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Sekarang mereka telah pergi dari wilayah barat. Saat ini, akhirnya semua orang menerima kenyataan ini. Jenderal Jack dari negara Amari benar-benar kalah. Ternyata asosiasi Maple Pavilion mempunyai kekuatan untuk melawan negara. Betapa menakutkannya mereka? Meskipun mereka tidak percaya, sekarang mereka harus percaya. Asosiasi Maple Pavilion benar-benar sangat menakutkan dan kuat. Awalnya, tidak peduli seberapa kuat asosiasi Maple Pavilion, mereka juga hanya pasukan perbatasan. Jadi, banyak orang yang memandang rendah asosiasi Maple Pavilion. Namun, saat ini mereka harus menilai kembali apa arti asosiasi Maple Pavilion yang sebenarnya. Mungkin pasukan perbatasan itu benar-benar luar biasa. Banyak orang telah berubah pikiran. Sejak itu, orang-orang memerintah bawahan mereka untuk jangan memprovokasi orang asosiasi Maple Pavilion dengan mudah. Ada juga beberapa orang yang berencana bergabung dengan asosiasi Maple Pavilion. Bagaimanapun juga, jika kamu bergabung dengan pasukan yang kuat, kamu akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
Ada juga beberapa orang yang berpikir lebih jauh. Mereka menunggu pertunjukan bagus berikutnya. Negara Amari memang telah dikalahkan. Namun, apakah negara yang terkenal dengan kehebatan militernya akan menyerah begitu saja? Sepertinya tidak. Kalau begitu, masalah antara asosiasi Maple Pavilion dan negara Amari masih jauh dari selesai. Pasti akan ada pertempuran lagi di antara mereka. Karena 200.000 orang tidak bisa mengalahkan asosiasi Maple Pavilion, negara Amari bisa mengutus 400.000 orang. Jika 400.000 masih belum bisa mengalahkan mereka, negara Amari masih bisa mengirim 600.000 orang. Mereka bahkan akan merekrut beberapa orang lagi untuk mengumpulkan 800.000 orang. Tidak ada alasan lain. Sebagai sebuah negara, negara Amari memiliki banyak warga. Namun, bagaimana dengan asosiasi Maple Pavilion? Mereka hanya pasukan perbatasan, pasukan yang berjuang sendiri. Bahkan bisa dikatakan akan sulit bagi mereka untuk mendukung sendiri. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan negara Amari yang sangat kuat? Karena itu, semua orang yang awalnya kaget perlahan-lahan merasa asosiasi Maple Pavilion konyol. Asosiasi Maple Pavilion bisa menang sekali, tapi mereka tidak akan pernah bisa menang untuk kedua kalinya. Kalau tidak, wajah negara Amari harus diletakkan di mana? Oleh karena itu, jika negara Amari akan menyerang lagi, mereka pasti akan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk langsung menghancurkan asosiasi Maple Pavilion. Hanya dengan cara ini mereka baru bisa menyelamatkan harga diri mereka. Banyak orang menunggu pertunjukan bagus ini. Malam makin gelap. Seluruh wilayah barat, termasuk tempat-tempat di sebelah barat wilayah barat, diselimuti kegelapan. Pada saat ini, di daerah tertentu di bagian barat wilayah barat, tempat ini terpencil dan hampir tidak ada hubungannya dengan kata kemakmuran. Bahkan keadaan pinggiran kota lebih baik daripada tempat ini. Semua bangunan bergaya kuno yang memberi orang perasaan antik. Saat ini, di sebuah rumah, cahaya yang agak redup menyinari kamar. Seorang wanita cantik duduk sedang di ambang jendela sambil memandang gelapnya malam di luar. Wanita itu tampak berusia 20-an dan mengenakan pakaian kasual polos yang longgar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menolak orang mendekatinya. Wajahnya yang cerah dan lembut, serta kulitnya yang mulus tampak sedikit kemerahan. Pakaian longgar yang dikenakan pun tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Setiap anggota tubuh wajahnya tampak sangat anggun. Jadi dia terlihat makin indah. Walaupun dia tidak memakai kosmetik apapun di wajahnya, wajah polosnya tetap terlihat cantik. Wanita itu duduk di depan ambang jendela dengan tenang dan linglung sambil menyentuh perutnya yang buncit dengan satu tangan. Di meja makan sebelahnya, ada makan malam yang tampak mewah, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Dia bahkan tidak menyentuh sendok garpunya. Apa kamu mengkhawatirkanku? Kamu pasti sangat mengkhawatirkanku. Kamu akan mencariku, kan? Tidak peduli dimanapun aku berada, tidak peduli menjadi apa aku, tidak peduli betapa susahnya rintangan, kamu akan mencariku, kan? Gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Matanya tampak sedikit kemerahan. Nadanya terdengar sangat gelisah. Ban, dia tidak akan datang mencarimu. Berhentilah berharap. Pintu dibuka, kemudian terdengar suara seseorang dari belakang. Dia pasti akan datang. Dia tidak pernah mengecewakanku. Wanita itu tidak menoleh ke belakang dan tetap memandang keluar jendela. Hai MPH, berhentilah berharap. Kalau dia bisa datang, matahari terbit di barat. Kata suara di belakang dengan nada menghina. Wanita itu diam sejenak, tapi dia tetap menjawab dengan tegas. Aku yakin dia akan datang. Kalau begitu, di mana dia? Aku bertanya padamu, di mana dia? Suara di belakang mendengus. Dia sedang mencariku, tapi dia belum menemukan lokasiku. Kalau dia sudah menemukannya, dia pasti akan datang. Wanita itu menggigit bibir sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya. Suara di belakang itu berkata dengan sinis. Apa dia punya hak untuk berjalan sampai tempat ini?
Apakah dia memiliki kemampuan untuk berjalan ke tempat ini? Pria itu pembohong. Cepat atau lambat, kamu akan mengerti. Dan sekarang aku akan bertaruh denganmu. Bagaimana kalau dia tidak datang? Wanita itu tidak menanggapi pertanyaan orang di belakangnya, melainkan kembali berkata dengan tegas, "Dia pasti akan datang. Sesulit apapun, dia akan datang. Dia berbeda dari yang lain. Kalau dia bisa datang dan berjalan ke tempat ini, aku akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kamu mau." Kata suara itu kepada Angel. "Oke." Angel mengangguk. Suara di belakang itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia tidak datang? Kamu akan melakukan apa yang aku minta?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Kalau dia tidak datang, aku akan meninggalkan dunia ini setelah aku melahirkan bayiku. Tanpa dia, tidak ada gunanya aku hidup." Ada harapan yang mendalam di wajah mulus itu dan ada ketegasan yang tak tertandingi di sorot matanya. "Kamu! Kamu bodoh! Bodoh!" bentak suara di belakang. Bab 2376, Kesetaraan 5. Wanita itu tidak berbicara lagi, hanya duduk diam. "Baik, baik. Sekarang kamu akan melahirkan paling lama 4 bulan lagi. Jadi aku akan memberinya waktu 3 bulan. Kita bertaruh 3 bulan ini. Kalau dia bisa datang dalam waktu 3 bulan, itu bagus. Kalau dia tidak datang, kamu tidak boleh berkomentar tentang perbuatanku." Setelah suara di belakang itu selesai berbicara, dia membuka pintu. Wanita di dekat ambang jendela itu tiba-tiba menoleh, lalu bertanya dengan mata terbelalak. "Apa yang ingin kamu lakukan?" 3 bulan. Kalau dia tidak datang, aku akan mengirim seseorang ke negara Nagon untuk membunuh semua kerabat dan temannya. Itu juga termasuk dia. Pria tidak berperasaan itu tidak pantas untuk hidup di dunia ini." Setelah itu, orang itu membanting pintu lalu pergi. Keesokan harinya, negara Nagon, di sebuah kantor yang sangat sederhana. Kantor tersebut cukup luas, tapi dekorasinya sangat sederhana. Ia berwarna hitam putih, tidak ada yang mewah, tapi rak buku dan lukisan di dalam tertata rapi. Hanya dari tata letak kantor ini, orang bisa merasakan kemegahan dari pemiliknya. Julio sedang berdiri di kantor ini. Lalu, Julio yang berstatus tinggi sedang membungkuk dan terlihat sangat sopan. Dia bahkan tidak berani duduk. Alasannya karena orang di belakang meja di depan Julio sedang memegang kuas sambil menulis sesuatu dengan serius. Orang itu sedang berdiri sambil menulis, jadi Julio tentu saja tidak berani duduk. Pria paruh baya itu mengenakan setelan jas sederhana. Wajahnya tampak tegas dan memberi orang perasaan agung. Meskipun dia terlihat santai, aura superior di tubuhnya tetap membuat orang merinding. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu meletakkan kuasnya, mengambil kaligrafi yang baru ditulis, lalu meniupnya. Kemudian, dia duduk. Namun, setelah pria paruh baya itu duduk, Julio masih tidak berani duduk dan berdiri. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya, kemudian dia menatap Julio sambil bertanya, "Kenapa kamu tidak duduk?" Saya tidak berani duduk." Wajah Julio memerah, lalu dia berdeham. Pria paruh baya itu mengambil cangkir tehnya sambil bertanya dengan nada tenang, "Kenapa kamu tidak berani duduk?" Julio terdiam selama 2 detik, kemudian dia berkata dengan wajah merah, "Saya telah melakukan kesalahan." Setelah itu, kantor menjadi hening untuk sesaat. Pria paruh baya itu tidak berbicara, jadi Julio tentu saja juga tidak berani berbicara. Julio menundukkan kepalanya dan tetap diam. Pria paruh baya itu meletakkan cangkir teh, kemudian berkata dengan nada tenang, "Fokusku selalu tertuju pada hal lain, jadi kamu menangani semua hal di luar. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik dan itu selalu begitu. Jadi, aku juga jarang bertanya. Tapi, hanya masalah dengan Valentino, kamu benar-benar salah." Julio berdiri tegak sambil berkata dengan wajah bersalah,
Iya, sekarang saya tahu saya salah. Pria paruh baya itu melirik Julio, lalu bertanya, "Apa salahmu?" Julio terdiam selama beberapa detik, lalu dia menundukkan kepalanya sambil berkata, "Seharusnya saya tidak melanggar janji. Seharusnya saya tidak berpikir untuk meninggalkan mereka. Saya salah di hal-hal ini." "Kamu masih salah. Kamu kira kamu hanya bersalah atas dua hal itu. Sebenarnya, semua hal kamu melakukannya dengan salah." Ketika pria paruh baya itu mengatakan itu, jantung Julio berdebar dengan kencang. Namun, dia tidak berani marah. Dengan identitas pria paruh baya itu, kalau dia berkata Julio salah, malah Julio pasti salah tanpa dengan alasan apapun. "Sejak awal, kamu tidak memperlakukan Valentino dengan sikap yang benar. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang benar dengan sikap yang salah?" Kalimat selanjutnya dari pria paruh baya itu langsung membuat Julio mengerti. Itu baru adalah kesalahan terbesarnya. Justru karena kesalahan inilah, apapun yang selanjutnya dilakukan Julio semua salah. Kalau sikapmu saja sudah salah, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang benar? Dia adalah pahlawan, tapi kamu menganggapnya sebagai alat. Kamu harus mengerti kalau semua orang negara Nagon bukanlah alat. Kami menganjurkan untuk memanfaatkan semua hal dan orang dengan sebaik-baiknya, tapi mereka bukan alat, mereka adalah pemberi. Pekerja kebersihan, pekerja konstruksi, dan pekerja jasa dari semua kelas masyarakat bukanlah alat. Mereka semua adalah buruh, buruh yang telah mendedikasikan diri mereka untuk negara. Dan apa pendapatmu? Ujar pria paruh baya itu dengan nada tegas. Julio sangat ketakutan sehingga wajahnya sudah pucat pasi. Detak jantungnya pun terus bertambah cepat. Ini adalah pertama kalinya Julio berbicara dengan orang itu setelah insiden Valentino. Segala hal yang sebelumnya telah bertumpuk sepertinya harus dibahas baik-baik. Biasanya, pria paruh baya itu berbicara sangat sedikit. Namun, hari ini dia banyak bicara. Bisa dibayangkan dia juga telah menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya. Makin Julio memikirkannya, dia makin gelisah. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bersalah. Hanaga benar. Para prajuritlah yang membela negara, bukan orang-orang yang duduk di kantor dan menjaga stabilitas negara. Statusmu memang tidak rendah. Tapi, kamu harus mengerti kalau statusmu itu diberikan oleh banyak orang, termasuk statusku. Kita hanya berada di tempat yang berbeda dari orang-orang itu. Jadi kita perlu melakukan hal yang berbeda. Posisimu bukan berarti kamu lebih unggul. Sekarang, lihat tulisan ini. Pria paruh baya itu jeda sejenak, lalu dia perlahan-lahan mengangkat tulisan yang baru saja dia tulis. Julio buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat tulisan itu. Tegas dan megah sekali. Bahkan pelukis paling terkenal harus memuji kaligrafi tersebut. Yang lebih mengguncang hati Julio adalah arti dari kata-kata itu. Semua orang sama. 3 kata itu seperti pedang tajam dan menyilaukan yang langsung menusuk jantung Julio. Julio tercengang. Dia sudah paham. Pria paruh baya itu mengetuk meja sambil menatap Julio dan bertanya, "Sekarang, apa kamu sudah tahu apa salahmu?" "Saya sudah tahu." Julio sudah paham, jadi kini hatinya penuh dengan rasa bersalah. Pria paruh baya itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Untuk hal selanjutnya, aku akan memberimu seluruh kekuasaan. Kamu harus bekerja dengan bagus." Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Julio langsung mengangkat kepalanya, kemudian berkata kepada pria paruh baya itu, "Baik, saya tidak akan mengecewakan Anda. Lebih tepatnya, kamu tidak boleh mengecewakan mereka." Lalu, pria paruh baya itu melambaikan tangannya sambil berkata, "Keluar!" Ya. Julio tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi dia segera berjalan keluar. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak hari Valentino berbicara dengan Jack. Dalam 2 hari ini, Asosiasi Maple Pavilion telah melakukan banyak hal. Sebagian besar prajurit bayaran di kota perbatasan telah dilenyapkan.
Valentino tidak membunuh orang-orang yang terjebak, tapi mereka harus bergabung dengan Asosiasi Maple Pavilion dan dikendalikan oleh Asosiasi Maple Pavilion. Bab 2377, 2 jam 6. Mereka hanya ada dua pilihan, keluar dari wilayah barat atau menjadi bawahan Asosiasi Maple Pavilion. Mereka sangat tegas. Namun, sebagai penguasa wilayah barat, Asosiasi Maple Pavilion mempunyai hak yang kuat. Karena itu, jika pasukan kecil ini ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa mematuhi Asosiasi Maple Pavilion. Setelah menaklukkan semua pasukan kecil itu, belasan kota kecil di tepi wilayah barat juga sepenuhnya dikendalikan oleh Asosiasi Maple Pavilion. Jika terjadi apa-apa, informasi tersebut akan langsung disampaikan kepada Valentino. Tidak hanya itu, sesuai dengan arahan Valentino, Chris juga menggali parit sesuai dengan medan dataran wilayah barat. Dia juga mendirikan beberapa garis pertahanan yang pastinya kuat. Selama 2 hari ini, semua prajurit Asosiasi Maple Pavilion tidak bersantai. Mereka telah memasuki keadaan siap tempur. Suasana tegang ini juga membuat semua orang Asosiasi Maple Pavilion bersikap waspada. Tidak peduli apakah mereka bisa menang atau tidak, setidaknya saat ini mereka bisa bertarung kapan saja. Valentino sangat puas dengan suasana ini. Setidaknya, prajurit Maple Pavilion tidak takut bertarung. Tidak peduli seberapa kuat lawan, mereka tetap memiliki keberanian untuk bertarung. Chris, ingat, kalau bisa melawan, melawan. Kalau tidak bisa, jangan paksa. Valentino yang berdiri di platform tinggi melihat prajurit Maple Pavilion yang sedang sibuk di kejauhan. Chris tercengang, lalu bertanya pada Valentino. Kak Valentino, apa maksudmu? Kalau kita tidak bisa menang, kita lari. Valentino terdiam, lalu dia langsung bertanya balik. Bukankah seharusnya kamu lari kalau kamu tidak bisa menang? Masa hanya berdiri dan menunggu dibunuh? Chris menggaruk kepalanya, lalu dia berkata dengan bingung. Itu tidak cocok dengan gaya Asosiasi Maple Pavilion. Valentino menggelengkan kepalanya dengan perlahan, lalu berkata kepada Chris. Kamu sudah mati, untuk apa kamu memikirkan gaya lagi? Hal terpenting adalah kita tidak perlu melawan negara Amari sampai mati. Karena mau kita menang atau kalah, itu tidak menguntungkan kita. Kita juga tidak punya alasan untuk harus mengalahkan mereka. Jadi, prioritas kita adalah melindungi diri kita sendiri. Kalau ada yang tidak beres, segera mundur. Hal berikutnya, serahkan saja pada negara Nagon. Ini. Chris berpikir sejenak dan dia masih merasa ragu. Meskipun sekarang Chris sudah sangat dewasa, sifatnya tetap membuatnya merasa setiap hal harus punya hasil akhir. Namun, karena Valentino berkata demikian, Chris juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, kita memilih untuk percaya pada negara Nagon. Makanya, kita bersedia tetap di sini. Walaupun kita akan bertarung dengan negara Amari, kita juga bersedia terus bertahan di sini. Tapi, bagaimana kalau negara Nagon mengecewakan kita lagi? Kalau negara Nagon mengecewakan kita lagi, kita tidak perlu terus bertahan. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Valentino menatap Chris dengan serius. Aku mengerti. Chris tercengang selama beberapa detik, lalu dia mengangguk. Sebenarnya, maksud Valentino sangat sederhana. Kali ini, demi negara Nagon, dia rela tetap di dataran wilayah barat. Namun, apa yang selanjutnya akan dilakukan Valentino tergantung pada negara Nagon. Jika negara Nagon masih memperalat Valentino dan yang lainnya, maka Valentino akan benar-benar kecewa pada negara Nagon. Begitu Valentino benar-benar merasa kecewa, Valentino tentu tidak akan bertarung dengan negara Amari. Mereka saja tidak peduli dengan nyawa Valentino dan yang lainnya. Kalau begitu, untuk apa Valentino sebodoh itu? Setelah Chris mengerti, dia tidak banyak bicara dan sangat mendukung keputusan Valentino. Mereka tidak ingin menjadi pahlawan yang altruistis, mereka ingin diakui dan dihormati. Mereka tidak ingin diperalat oleh orang lain. Bizeze! Bizeze! Pada saat ini, ponsel Valentino tiba-tiba berdering.
Valentino mengeluarkan ponselnya dari saku, lalu melihat layar ponsel. Penelpon adalah Jackson. Setelah Valentino melihat layar ponselnya, dia berkata pada Chris, "Tuan Jackson menelpon pasti karena ada pergerakan baru dari negara Amari. Beritahu para prajurit untuk meninggalkan semua kesibukan mereka dan istirahatlah sebentar." Chris melebarkan matanya, kemudian bertanya dengan linglung, "Mereka sudah datang? Kurasa begitu. Pergilah." Valentino melambaikan tangannya, lalu dia mengangkat telepon. Chris pun segera berbalik dan meninggalkan platform tinggi. Dia mulai pergi menyampaikan perintah Valentino. Valentino mengangkat telepon, kemudian menyapa. "Tuan Jackson, ini aku." "Tuan Valentino, aku rasa kamu pasti masih berada di wilayah barat dan tidak pergi, kan?" Tanya Jackson dengan nada tak berdaya. Dia juga terdengar gelisah. Valentino mengangguk dan tersenyum sambil berkata, "Ya, aku masih berada di wilayah barat." "Kamu ini, apa aku benar-benar tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu? Teman, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu." Jackson tahu kalau dia tidak bisa membujuk Valentino, tapi dia masih ingin membujuknya lagi. Valentino merasa ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya dia berkata kepada Jackson, "Aku mempercayaimu, tapi wilayah barat adalah medan pertempuran bagi prajurit. Negara Amari menginginkannya, tapi negara Nagun juga menginginkannya. Aku harap kamu bisa mengerti." Jackson menghela napas. Untuk Valentino mengatakan hal rahasia seperti itu sudah cukup membuktikan kepercayaannya pada Jackson. Lagi pula, banyak orang yang tidak tahu kalau asosiasi Maple Pavilion berhubungan dengan negara Nagon. Orang yang tahu juga hanya menebak. Namun, karena Valentino telah memberitahu Jackson, itu berarti Valentino benar-benar sudah menganggap Jackson sebagai sahabatnya. Jackson menggelengkan kepalanya, lalu memberitahu Valentino, "Aku tidak akan berkata banyak. Negara Amari telah mengirim orang lagi untuk menghadapimu. Sekarang seharusnya kamu masih memiliki waktu 2 jam. Kalau kamu masih ingin hidup, manfaatkan 2 jam ini dan cepat mundur. Mereka akan tiba di wilayah barat paling lama 2 jam lagi. Pada saat itu tiba, sudah terlambat untukmu melarikan diri." Valentino mengernyit saat mendengar ucapan Jackson. Akhirnya negara Amari mengirim orang lagi. Valentino sudah tahu mereka tidak akan mudah menyerah. Karena Valentino diam saja, Jackson pun bertanya, "Apa kamu mendengarku?" "Ada." Valentino mengangguk. Jackson diam sejenak, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, sekarang apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar akan melawan negara Amari sampai mati?" "Aku hanya bisa melakukan itu," jawab Valentino sambil menggosok ujung hidungnya. Jackson terdiam selama beberapa detik, kemudian dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Valentino, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu berani atau terlalu setia. Tapi kamu kelihatannya sangat percaya diri. Apa negara Nagon membantu kalian?" Valentino tidak menjawab pertanyaan Jackson. Lagi pula, itu rahasia. Walaupun Jackson sendiri bisa menebaknya, Valentino tidak akan memberitahunya. "Maaf, seharusnya aku tidak bertanya. Tapi, yang ingin aku katakan adalah ketika negara Amari memiliki alasan kuat untuk mengincarmu, bagaimana boleh negara Nagon ikut campur dengan mudah?" Kata-kata Jackson selanjutnya langsung membuat jantung Valentino jatuh. Bab 2378, Gelisah 7. Namun, sampai saat ini, Valentino masih tidak tahu mengapa negara Amari melawannya. Selain itu, negara Amari selalu menganggap masalah ini sebagai rahasia. Bahkan Jackson juga tidak dapat mengetahuinya. Kali ini, negara Amari akan mengirim setidaknya 400.000 tentara. Itu saja. Tuan Valentino, tinggal 2 jam terakhir. Setelah selesai berbicara, Jackson perlahan menutup panggilan telepon. Valentino memegang ponsel dan terdiam sebentar, lalu langsung menelpon Pak Julio untuk memberitahukan tentang hal itu. Pak Julio tidak banyak bicara, hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti.
Valentino tidak melanjutkan bicara dengan Pak Julio. Bagaimanapun, Valentino sudah memutuskan bahwa apa yang akan dilakukan Asosiasi Maple Pavilion selanjutnya akan tergantung pada apa yang akan dilakukan Pak Julio. Valentino memberi perintah bahwa semua 300.000 prajurit Maple Pavilion harus memasuki keadaan siaga. Mereka mempersiapkan parit, garis pertahanan dan juga mengatur pasukan. Rose memimpin banyak orang yang bertanggung jawab atas logistik. Adapun Chris dan anggota pasukan pedang darah, mereka secara alami sudah siap untuk bertemu musuh. Semua orang melakukan tugas mereka dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Kak Valentino, apakah kamu ingin menelpon seseorang? Mario masih bisa membawa banyak orang dari sana. Bahkan jika mereka memiliki 400.000 prajurit, kita juga bisa langsung mengalahkan mereka. Chris mendatangi Valentino, lalu bertanya kepada Valentino. Tidak perlu. Tidak ada gunanya melakukan itu. Tujuan kita bukan untuk melawan negara Amari sampai mati. Valentino melambaikan tangannya sedikit dan langsung menolak pendapat Chris. Tentu saja dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa 500 hingga 600.000 prajurit Maple Pavilion untuk bertarung sampai mati dengan negara Amari. Chris mengangguk dan tidak berbicara lagi. Waktu berlalu menit demi menit. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Di pihak Rose, dia sudah menerima kabar itu. Negara Amari harus melewati kota pinggiran di sana untuk pergi ke wilayah barat. Jadi, begitu ada berita di sana, bisa tersebar dengan cepat sampai ke sini. Kak Valentino, mereka benar-benar sudah datang. Informasi Tuan benar, mereka setidaknya berjumlah 400.000 prajurit. Rose berjalan kemari dengan wajah pucat, lalu melapor pada Valentino. 400.000 prajurit reguler. Hal itu adalah kekuatan yang mengerikan. Ditambah dengan senjata berat yang kuat di tangan orang-orang itu, mungkin mereka dapat langsung menghancurkan Asosiasi Maple Pavilion. Benar-benar sudah datang. Valentino mengangguk sedikit sambil menghela napas. Dia harus melawan 400.000 prajurit itu dengan apa? Bahkan jika Valentino ingin bertarung sampai mati dengan mereka, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Kekuatan militer negara Amari selalu sangat maju. Kemajuan ini tidak berarti bahwa mereka memiliki kemampuan tempur yang kuat, melainkan mengacu pada pembuatan senjata mereka yang sangat berkembang. Senjata berat yang mereka ciptakan bahkan jauh lebih maju dari banyak negara. Adapun peralatan di tangan Asosiasi Maple Pavilion, tidak masalah untuk digunakan melawan para bandit di perbatasan. Namun, kalau dibandingkan dengan senjata-senjata berat itu, benar-benar seperti senapan dan meriam. Apalagi pasukan mereka juga lebih banyak 100.000 prajurit dari Asosiasi Maple Pavilion. Jika terjadi pertempuran, Asosiasi Maple Pavilion pasti akan kalah. Bahkan Asosiasi Maple Pavilion akan langsung dihancurkan sampai ke akar-akarnya dan dibantai semua prajuritnya. Semua konsekuensi ini harus diperhitungkan oleh Valentino. Apa yang harus kita lakukan? Melihat Valentino tidak berbicara, Rose pun berinisiatif bertanya. Chris, Zaro, bawa orang-orang dan lanjutkan sesuai rencana. Rose, kamu bawa semua staf logistik dan bertanggung jawab untuk memilah persediaan. Selain itu, bariskan semua kendaraan dan isi tangki bahan bakar sampai penuh. Begitu aku perintahkan untuk mundur, kita harus segera masuk ke mobil dan lari. Valentino berpikir cepat dalam pikirannya, kemudian memerintahkan langsung ke arah kerumunan. Jika saat dia berperang dengan negara Amari, negara Nagon masih tidak mempunyai cara untuk menghadapinya. Valentino tidak punya pilihan selain melarikan diri dan menyerahkan wilayah barat kepada orang lain. Semua orang juga mengerti maksud Valentino, jadi mereka pun langsung melaksanakan perintah. Chris, Zaro dan yang lainnya mengatur garis pertahanan satu demi satu. Rose mengajak Caroline, Jenny dan banyak orang dari bagian logistik untuk mulai memilah-milah persediaan. Pikap militer juga berbaris dengan rapi dalam barisan. Tangki bahan bakar diisi penuh, mereka dapat melaju kapan saja. Prajurit Maple Pavilion tidak pernah takut akan peperangan. Namun, pada saat ini, semua orang merasa gelisah. Bagaimanapun juga,
dalam pertempuran mereka sebelumnya, mereka menghadapi pasukan bandit perbatasan. Namun, kali ini, mereka menghadapi prajurit reguler dan sebuah negara. Dalam keadaan seperti itu, pasti tidak akan ada yang bisa tetap tenang. Bahkan Valentino juga merasa sedikit gelisah dan jantungnya berdebar dengan cepat. Segera, kepulan asap tebal terbang dari ujung barat wilayah barat. Seperti ada ribuan pasukan yang berlari kencang kemari. Sejumlah besar debu dan tanah beterbangan di udara, tampak seperti asap bubuk mesiu yang terus menyebar. Asap makin dekat dan dekat, kemudian tim truk militer besar muncul di hadapan Valentino dan lainnya. "Sudah datang!" Valentino bergumam sendiri dengan gugup. Pada saat ini, banyak orang yang langsung merasa gugup. Pada akhirnya, prajurit negara Amari sampai ke sini. Dan kali ini, area yang ditempati mereka lebih luas 2 kali dari terakhir kali Jack membawa orang ke sini. Kali ini, negara Amari mengirim setidaknya 400.000 tentara untuk berperang melawan asosiasi Maple Pavilion. "Bas!" Mobil dan tank yang tak terhitung jumlahnya meraung. Suara itu makin dekat dan pasukan lebih dari 400.000 prajurit itu juga makin dekat. Valentino melihat sekeliling, bahkan memiliki perasaan bahwa ada musuh di segala arah. Namun, kebenarannya memang seperti itu. Pasukan besar yang terdiri lebih dari 400.000 orang ini bahkan dapat mengelilingi wilayah barat. Saat ini, di belakang Valentino dan yang lainnya adalah negara Nagon. Kecuali di belakang mereka, di depan, kiri dan kanan, ada sejumlah besar prajurit negara Amari dalam kegelapan. Sejauh mata memandang, semuanya adalah musuh. Pemandangan semacam ini membuat orang merasa merinding. Bahkan Chris, yang selalu tidak takut pada apapun juga terus menelan ludahnya dan tampak gugup. Prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya bahkan jauh lebih gelisah. Namun, Valentino tidak akan menyalahkan mereka. Ketika kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak besar, asosiasi Maple Pavilion secara alami berani bertarung. Namun, ketika kesenjangan mencapai level tertentu, tidak ada yang berani bertarung. Apalagi, tubuh prajurit negara Amari secara alami memancarkan aura yang menakjubkan. Sama seperti staf gawat darurat, mereka memiliki aura yang membuat orang-orang hormat. Prajurit juga sama. Perasaan yang mereka berikan kepada prajurit Maple Pavilion jelas berbeda dengan para bandit perbatasan itu. Selain itu, saat ini mereka semua mengenakan seragam dan juga membawa banyak senjata berat di belakang mereka, yang membuat orang sangat ketakutan. Pemandangan seperti ini akan membuat orang tidak terkendali dan ketakutan. "Bas!" Saat pasukan negara Amari makin dekat dengan asosiasi Maple Pavilion, deru mobil dan tank juga terdengar makin jelas.